Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus, NIM 19071004. Sini saya akan mempresentasikan tentang topik 1. Topik 1 itu membahas tentang komposisi udara. Mengetahui tentang komposisi udara bahwa udara merupakan campuran beberapa macam gas yang perbandingannya tidak tetap, tergantung pada keadaan suhu udara atau tekanan udara dan lingkungan sekitarnya. Udara merupakan bagian dari atmosfer bumi, yaitu lapisan yang membungkus bumi dengan ketebalan kurang lebih 86 km di atas permukaan tanah, yang memiliki sifat tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Adapun komposisi udara dapat dijelaskan sebagai berikut. Komposisi utama adalah nitrogen 78,09%, oksigen 20,94%, sedangkan komponen udara dalam jumlah sedikit yaitu argon 9,34 kali 10-1%, karbon dioksida 3 kali 10-2%, dan komponen dalam jumlah sangat sedikit meliputi neon, helium, metana, krypton, xenon, hidrogen, CO, NO, ozon, NO2, amonia, SO2. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya substansi atau kombinasi berbagai substansi ke dalam udara, dapat berupa gas, cairan, atau limbah pada serta produk samping dalam konsentrasi dan waktu yang sedemikian rupa sehingga menciptakan gangguan, kerugian, atau memiliki potensi merugikan terhadap kesehatan dan kehidupan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda, serta menciptakan ketidaknyamanan, bersifat menyerang atau merugikan bagian luar atau dalam tubuh manusia, atau keberadaannya baik langsung maupun tidak langsung merugikan kesejahteraan manusia. Pencemaran udara terbagi menjadi dua, yaitu pencemaran secara langsung dan tidak langsung, di mana pencemaran secara langsung adalah pencemaran yang langsung berdampak pada makhluk hidup, yaitu kesehatan manusia, tumbuhan, dan hewan. Tidak hanya makhluk hidup yang berdampak, tapi keseimbangan ekologi baik tanah, air, dan udara. Pencemaran secara tidak langsung terjadi karena adanya reaksi kimia yang terjadi baik di udara, air, maupun tanah, sehingga mengakibatkan pencemaran. Adapun proses terjadinya pencemaran udara dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, attrition atau gesekan. Attrition dapat terjadi pada setiap aspek kehidupan, mulai dari yang sederhana seperti gesekan sepatu atau gesekan ban maupun sampai yang lebih kompleks seperti penyebaran partikel udara yang diakibatkan oleh proses sanding atau pemecahan butir, grinding, proses pemotongan, drilling, pengoboran, dan spray, penyemprotan. Yang kedua, vaporization atau penguapan. Vaporization adalah terjadinya perubahan bentuk dari benda cair menjadi bentuk gas atau uap. Perubahan bentuk tersebut dapat disebabkan oleh pengaruh tekanan atau pemanasan dan dapat juga terjadi secara alami. Vaporization biasanya menyebabkan timbulnya bau. Yang ketiga, combustion atau pembakaran. Combustion adalah proses pembakaran dari bahan bakar minyak, kayu, dan batu bara atau bahan-bahan lain yang dapat terbakar. Hasil pembakaran dapat berupa asap, gas, dan partikel karbon. Pembakaran dapat terjadi secara sempurna atau terjadi secara tidak sempurna. Bila terjadi pembakaran tidak sempurna, akan terbentuk suatu gas CO yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya, parameter kimia, di mana parameter kimia itu ada parameter gas. Para mahasiswa di atas telah dibahas komponen udara
bagaimana komponen udara tersebut mengalami perubahan hingga terjadi pencemaran udara. Salah satu pencemaran udara dapat berupa gas, yaitu pertama belerang dioksida, kedua karbon monoksida, ketiga karbon dioksida, keempat nitrogen oksida, kelima hidrokarbon, 6 ozon, 7 klorin, 8 timbal. Yang kedua, parameter partikel. Partikel dapat dibedakan menjadi PM10 dan PM2,5, di mana arti PM10 adalah partikulat yang berukuran 10 mikron atau kurang, sedangkan PM2,5 adalah partikulat yang berukuran kurang dari 2,5 mikron. Sumber partikel dapat berasal dari cerebong, asap pabrik, debu, gas buang kendaraan bermotor, tanah pembakaran. Salah satu bentuknya adalah aerosol, yaitu partikel zat padat atau cair yang memberi suspensi di udara. Suspensi ini akan stabil bila ukuran partikelnya kurang dari 1-5 mikron. Adapun jenis-jenis partikel di bawah ini. Yang pertama dust, kedua mist, tiga smoke, keempat fog. Topik 2, dimana di topik 2 dibahas tentang dampak pencemaran udara pada manusia. Yang pertama, dampak pencemaran oleh gas karbon monoksida atau CO. Gas CO bersifat tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna. Secara visual kita tidak mengetahui apakah kita mengalami keracunan CO atau tidak. Gas CO terbesar terdapat di perkotaan yang terdapat banyak kendaraan bermotor yang sangat banyak, kurang lebih 1015 ppm. Keracunan CO dapat menimbulkan jumlah kematian bayi dan kerusakan otak. Masuknya gas CO ke dalam alveoli paru-paru menyebabkan gangguan pada fungsi darah. Keracunan gas CO adalah pusing, sakit kepala, dan mual. Dapat menyebabkan gangguan sistem kardiovaskuler, serangan jantung, hingga menyebabkan kematian, serta dapat menurunnya gerakan tubuh. Pertolongan penderita kategori ringan yaitu dengan memberi kesempatan menghisap udara bersih atau segar, agar CO dalam Hb darah dapat terganti oleh oksigen, sebab kerja reaksi Hb dengan gas CO dan O2 bersifat reaksi. Yang kedua, dampak pencemaran nitrogen oksida atau NOx. Gas nitrogen oksida ada dua macam, yaitu gas nitrogen monoksida atau NO dan gas nitrogen dioksida atau NO2. Keduanya mempunyai sifat berbeda dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Gas NO sulit diamati secara visual karena tidak berbau dan tidak berwarna. Sifat racun gas ini pada konsentrasi tinggi menyebabkan gangguan pada saraf sehingga menimbulkan kejang-kejang. Bila keracunan terus berlanjut mengakibatkan kelumpuhan. Sedangkan untuk gas NO2 4 kali lebih berbahaya daripada gas NO. Yang ketiga, dampak pencemaran belerang oksida atau SOx. Ada dua macam gas SOx, yaitu gas SO2 dan gas SO3. Pembakaran menghasilkan gas SO2 lebih banyak daripada gas SO3. Namun dengan udara, SO2 lebih cepat membentuk SO3, sehingga gas ini jumlahnya akan bertambah banyak juga di udara. Gas SOx sangat berbahaya bagi manusia, terutama pada konsentrasi di atas 0,4 ppm. Akibat yang ditimbulkan oleh gas SOx sangat mengganggu kesehatan manusia. Adapun gangguan yang ditimbulkan adalah gangguan sistem pernapasan karena gas SOx yang mudah menjadi asam menyerang selaput lendir pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernapasan yang lain sampai ke paru-paru. Yang keempat, dampak pencemaran hidrokarbon atau HC. Hidrokarbon bersifat
toksik, akan berbahaya jika di udara terikat dengan bahan pencemar lainnya. Hidrokarbon memiliki 3 bentuk, yaitu gas, cair, dan padat. Hidrokarbon yang berupa gas lebih bersifat toksik, mudah terikat dan membentuk ikatan kimia baru. Yang kelima, dampak pencemaran partikel. Partikel pencemaran udara dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan atas atau pneumokoniosis. Yang keenam, keracunan Pb atau timah hitam. Pb masuk ke alveoli paru-paru. Pb akan sampai ke sumsum tulang merah atau suatu organ tubuh yang berfungsi untuk sintesa hemoglobin. Melalui peredaran darah, Pb ini akan meracuni salah satu daerah enzim yang katalisa senyawa hemoglobin, yaitu enzim aminoleulinase acid dehidratase anemia atau kurang darah merah. Jadi, akibat pencemaran CO dan Pb dalam tubuh akan menyebabkan terjadinya gejala-gejala sianosis akibat kekurangan oksigen, lemas, dan bila keracunannya berat akan menyebabkan pingsan. Yang ketujuh, klorin. Klorin dalam wujud gas akan berwarna hijauan dan memiliki berat 2,5 air. Gas memiliki bau tidak menyenangkan, menusuk dan iritasi, merupakan oksidator kuat, tidak mudah terbakar dan dikapkan dalam larutan yang ditekan. Klorin menyebabkan iritasi kulit, mata, hidung, dan membran glukosa. Gas ini dapat menyebabkan iritasi paru-paru waktu inhalasi 30-60 menit pada konsentrasi 2,5 mg atau 8.333 ppm dapat menyebabkan kematian. Keterapaan pada konsentrasi yang rendah menyebabkan mata, hidung, atau kerongkongan terasa tersengat atau terbakar. Iritasi pada bagian hidung kadang bisa menyebabkan sakit kepala, bisa menyebabkan muka menjadi merah, bersin, batuk, sakit kepala, dan kehilangan suara. Mungkin bisa menyebabkan muncul pendarahan di hidung, dahak, derita CH, dan larynx akan kemerah-merahan. Selanjutnya, dampak pencemaran udara pada lingkungan. Dampak pencemaran udara yaitu gas rumah kaca, CH4, CO2, dan N2O. Adanya lapisan ozon yang rusak, maka sifat ozon sebagai pencemaran sinar ultraviolet tidak akan berfungsi, sehingga sinar ultraviolet yang tidak tersaring oleh lapisan ozon akan terus ke bumi dan merusak kulit manusia seperti iritasi dan kanker kulit. Adanya gas rumah kaca disertai rusaknya lapisan ozon di stratosfer menaikkan suhu bumi yang disebabkan oleh meningkatnya jumlah karbon dioksida atau CO2, CH4, dan N2O di udara yang biasa disebut efek rumah kaca. Kadar CO2 pada 100 tahun yang lalu sebesar 290 ppm. Setiap 40 tahun akan terjadi perubahan iklim dan di muka bumi dengan ditandai naiknya suhu bumi sebesar 0,50 Celcius setiap 40 tahun. Apabila kenaikan kadar CO2 tidak dicegah, maka suhu bumi dapat cepat naik dan memberikan efek mencairnya gunung es di kutub. Akibat cairnya gunung es di kutub membuat permukaan air laut naik sehingga garis pantai akan bergeser naik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.